Atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imadin dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Hai ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Termasuk yang sekarang masih hidup, saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka, 6-6-nya dibawa pergi, saudara. Sekitar jam 1 pagi, mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung, saudara. Termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya, saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka, saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru, saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar, saudara. Artinya apa? Ada luka bakar, ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu, saudara. Mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Seolah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu betul-betul mendapatkan mandat bahwa beliau lah benteng untuk melindungi kaum Ba'alawi. Meskipun jutaan umat menyaksikan betapa oknum-oknum Ba'alawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan organisasi NU yang dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ. Tanpa sadar justru Kiai Miftahul Ahyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis
Umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam Ubaidillah tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imadin dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Lewong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno. Ya gitu itu ya ndak usah diurus itu, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Janggontang itu dari mana? Mau cari DNA-nya Sang Janggontang itu dari mana? PWI sampai kapanpun akan berada di dalam Nahdlatul Ulama dalam menjaga warisan dan ajaran Wali Songo. Bukan para pejuang yang akan rungkat, tetapi bisa saja beliau yang akan rungkat daripada posisi kedudukannya yang tinggi sekarang itu. Bahkan insya Allah juga akan diikuti teman-teman lainnya yang sejalan dengan beliau yang ada duduk di atas. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Kok bukan hayo kemudian dikumpulkan musyawarah, adakan basaul masail, kan ada sudah itu kan jalur-jalur yang sudah disiapkan itu untuk supaya ada keputusan yang adil, keputusan yang bijak ya, keputusan yang elegan gitu kok. Ini kok main pecat gitu loh. Karena di ADRT termasuk Perkum Nahdlatul Ulama tidak ada catatan bahwa mereka yang meninggal dunia dicoret, dipecat dari Nahdlatul Ulama. Tapi untuk pribadi kiainya sendiri sekarang didepak dari kepengurusan NU, dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar. Selama keputusan itu keputusan yang benar. Dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Imaduddin Usman. Harusnya yang jenengan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu. Kalau malah kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini kok malah dipecati dia. Saya enak-enak pecat dia. Ini namanya adigang, adigung, adiguno loh. Takabur itu namanya. Sombong. Sing duit NU itu aku. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua. Tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan
itu adalah penghinaan. Loh, ini kajian, dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste, bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Para ilmuwan juga, mereka itu bisa mengarang, menyusun sebuah karya yang besar. Itu pun juga mendapatkan bahan daripada kajian-kajian yang lain, penelitian yang lain. Apa itu juga dikatakan imam pengarang copy paste? Dan Habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim, enggak pokoknya Habib. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu al-fiqih ya Syafi'i. Itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani Habaib. Gak apalagi ribut-ribut bab nasab, sudah masalah. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Basim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata tuh siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Waktu Gus Dur di rumah sakit, baru operasi saraf, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Tuh Gus Dur tuh, mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana tuh? Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Saya tahu ini nggak akan didengarkan, tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil, karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain itu nggak tahu. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Kalian bukan berarti akan mendapat kemuliaan sebagai seorang alim alama, tetapi apa yang dipremingkan, dinarasikan oleh panjangan-panjangan itu sebagai buah daripada kejahilan dan kejumudan, artinya pamer kebodohannya sendiri. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli bahwa ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, mau kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya kalau yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Mungkin bukan saya saja ini orang kampung yang akan berbicara, tapi insya Allah ribuan yang mungkin memendam kekecewaan terhadap kepemimpinan panjenengan yang akan berbicara. Bukan berarti kami tidak punya adab, tetapi kalian mengajari kami untuk menyimpang daripada etika atau keadaban yang semestinya. Sudah tegas bahwa Balawi Habib dudu putune Nabi, haplo grupe G, sejarah laka, kitab nasabe putus. Masya Allah, ngeri saya mendengar, memperhatikan statement yang disampaikan oleh Roesam Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sampai-sampai saking memandang buruknya para pejuang Terah Wali Songo oleh Kiai Miftahul Ahyar, bahkan menghimbau kepada umat untuk waspada, menuduh bahwa golongan pejuang atau kalangan pejuang Terah Wali Songo ini sebagai orang-orang yang akan memecah belah, orang-orang yang akan merusak, orang-orang yang akan mengabulkan, orang-orang yang bikin kisruh dan lain-lain sebagainya, yang berpaham Wahabilah, Syiah,
pesanan lah, tukang fitnah lah. Masya Allah, ngeri. Disadari atau tidak, seolah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu betul-betul mendapatkan mandat yang kokoh, pesanan seolah-olah bahwa beliau lah benteng untuk melindungi kaum Ba'alawi, meskipun jutaan umat menyaksikan betapa oknum Ba'alawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan organisasi NU yang dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya oleh oknum Habib. Umat yang dibawa kisruh bukan karena kemunculannya para pejuang Terah Wali Songo, Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Ihya Nur, bukan karena itu, tapi karena ulah para Ba'alawi. Awal daripada kisru itu kan bukan dari kami, ya, bukan dari kiai-kiai pribumi, tetapi karena ulah mereka yang sembarangan menghina, mencaci, memprovokasi. Tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat, saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu, saudara, menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat, saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif, saudara. Bahkan begitu dia lihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan dengan jari tengah, di tangannya banyak tato, saudara. Ini ada beberapa anggota Satgasus begitu ya, Wan. Ada penuh tato dia punya tangannya, saudara. Kami tahu siapa mereka, saudara. Nah, begitu mereka tidak berhasil masuk mobil laskar, saudara, menekan mereka ke pinggir sampai mereka akhirnya berhasil dikebelakangkan, dan 2 mobil laskar ini terus mencegat mereka, tidak bisa mereka tembus, sampai akhirnya saya dan rombongan berhasil menyelamatkan diri, dan 1 mobil laskar juga berhasil selamat yang di belakang. 1 lagi mereka kepung dan mereka tembaki, bukan tembak menembak, tapi ditembaki, saudara. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid, saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri. Kemudian mereka, menurut mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur, saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana, saudara. Takbir! Enggak, kita enggak terima, jenazah harus dikembalikan, saudara. Begitu jenazah dikembalikan 6, saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta untuk hadir, mengabadikan semua. Lihat ternyata apa yang terjadi, saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM 50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah sekarat. Pertama yang sekarat duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola matanya, saudara. Nah, sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar, sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM 50 masih hidup, karena petugas-petugas KM 50 termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50
mereka datang ke tempat ini, mereka datang ke majelis kita memberikan kesaksian. Enam-enamnya kami lihat Habib dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup, termasuk yang sekarat masih hidup, saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka, enam-enamnya dibawa pergi, saudara. Sekitar jam 1 pagi mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung, saudara. Termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya, saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka, saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru, saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar, saudara. Artinya apa? Ada luka bakar, ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu, saudara. Nggak bisa, mereka nggak bisa melarikan diri dari kebiadaban ini, saudara. Nah, maka itu sekali lagi saya sudah umumkan berkali-kali, dan hari ini saya umumkan sekali lagi, saudara, bahwa kami mengumumkan perang terbuka. Saya minta kepada semua saudara umat Islam dimanapun anda berada, kalau anda menemukan siapapun orangnya yang terlibat dalam pembantaian KM50, kejar, hajar, habisi. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang saya mau tanya ringkas saja, ini semua terjadi, saudara, biadab seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Jadi kerjaan si brengsek, brengsek tidak? Brengsek tidak? Jadi kalau kita sebut brengsek, setuju tidak? Takbir. Bagaimana enggak brengsek? Tiada hari tanpa dusta. Tiap hari ngebohong lulu, saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah dari punya pemimpin pembohong, dari punya pemimpin penipu, dari punya pemimpin pendusta, saudara. Nah, maka itu saya setuju dengan apa seruan tadi dari Dr. Din Samsuddin, begitu juga Dr. Muhyiddin, saudara. Saya setuju semua yang diserukan, bahwa segala kezaliman di negeri ini, segala ketidakadilan harus kita lawan bersama. Enggak boleh kita biarkan, saudara, ketidakadilan merajalela di negeri kita. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semua, jawab yang ikhlas. Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir. Maka itu malam ini luar biasa dipimpin oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita diajak istighatsah, kita diajak untuk berdoa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan menang, ya ikhwan. Catat baik-baik, saudara. Sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekaya apapun harta benda kita, setinggi apapun kedudukan kita, saudara, sehebat apapun strategi kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, semua tidak ada artinya, saudara. Tapi anda tidak usah khawatir, sekecil apapun, saudara, diri kita, semiskin apapun harta kita, serendah apapun kekayaan kita, serendah apapun juga jabatan kita, saudara, tapi selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka tidak ada satu kekuatan sebesar sekuat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap meraih pertolongan Allah? Betul. Takbir. Nah, bagaimana cara kita mendapat pertolongan Allah? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Muhyiddin. Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah di atas muka bumi ini, tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Kalau ini semua kita laksanakan, gak usah khawatir, Allah akan bersama kita, menolong kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kita ketahui pesan daripada satu